Dosa Nabi Musa, tak sengaja membunuh sampai membuang Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Nabi dan Rasul tidak lepas dari dosa. Nabi Musa alaihissalam misalnya juga pernah melakukan dosa di dalam hidupnya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Taurat kepadanya, menjadikannya sebagai salah satu ulul azmi dari sekian Rasul, serta membekalinya dengan 9 ayat-ayat penjelas. Hanya saja beliau tak lepas dari dosa. Lantaran dosa-dosa itu beliau menyesal dan bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Nabi Musa berusia 30 atau 40 tahun. Pada satu waktu beliau keluar dari lingkungan istana Fir'aun dan masuk ke dalam kota Memphis dengan sembunyi-sembunyi. Ini dilakukan agar tidak dilihat pasukan Fir'aun bahwa dirinya keluar dari istana. Nabi Musa masuk ke kota itu pada siang hari ketika kondisi sepi karena waktu istirahat bagi masyarakat Mesir. Alasan Nabi Musa keluar dari istana karena sejatinya Nabi Musa telah lama menahan keresahan hatinya karena melihat ketidakadilan dan kekejaman yang dipertontonkan oleh Fir'aun. Dalam surah Al-Qasas ayat 15 disebutkan, dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sungguh dia adalah musuh yang jelas menyesatkan. Melihat lelaki Kipti itu mati, Nabi Musa pun merasa menyesal hingga kemudian dia memanjatkan doa sebagaimana dapat ditemukan pada surah Al-Qasas ayat 16. Nabi Musa sampai 3 kali memohon ampunan Allah dan Allah pun mengampuni Nabi Musa. Dan diterangkan pada ayat ke-17, Nabi Musa berjanji tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berdosa. Pada surat Al-Qasas ayat 16, Nabi Musa sampai 3 kali memohon ampunan Allah dan Allah pun mengampuni Nabi Musa. Pada ayat ke-17, Nabi Musa berjanji tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berdosa. Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Setelah menerima risalah, beliau juga telah melakukan kesalahan setelah menerima risalah dalam surah Al-A'raf ayat 143. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Kembali Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat selanjutnya, hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Ketika Musa kembali kepada kaumnya setelah beliau melakukan munajat kepada Rabb-nya selama 40 malam dan mendapati kaumnya telah menyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri dan menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan yang disembah, maka amarah beliau pun segera meledak. Dan ia bersabda, alangkah buruknya perlakuan kalian sepeninggalku. Kemudian beliau melemparkan lembaran-lembaran yang terdapat di dalamnya Taurat kalam Allah. Beliau melemparkan lembaran itu ke tanah, padahal di dalamnya terdapat firman-firman Allah. Kemudian menarik kepala saudaranya Harun kepadanya, padahal ia juga adalah seorang Rasul. Dan Harun berkata padanya, wahai saudara seibuku, mengapa engkau tarik jenggot dan kepalaku? Karena kaum kita itu menganggap aku lemah dan mereka hampir membunuhku. Maka janganlah engkau jadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah jadikan aku dari kelompok orang-orang yang zalim. Syekh Al-Qardawi menyatakan, di sini Musa menyadari kemarahannya itu
meskipun marahnya itu karena Allah Ta'ala. Kemudian Musa berdoa sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 151 yang berbunyi, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Wallahu a'lam bishawab.